Berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdy Sambo C sudah dinyatakan lengkap. Kasus yang menyita perhatian publik ini pun segera disidangkan dalam waktu dekat. Hingga kini Polri selaku penyidik tengah menyiapkan proses selanjutnya, yaitu pelimpahan barang bukti dan para tersangka ke pihak jaksa penuntut umum. Di tengah persiapan menuju persidangan, pertanyaan mengapa hingga kini istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, belum juga ditahan masih bermunculan di masyarakat. Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai, kebijakan tidak menahan Putri Chandrawati yang telah menjadi tersangka akan memunculkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Jika Kejaksaan Agung memilih tidak menahan Putri Chandrawati, persepsi skenario di kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini akan berlanjut di Kejaksaan. Hanya saja memang yang seringkali yang ada di dalam masyarakat itu adalah terkait dengan rasa keadilan. Ketika kemudian Kejaksaan tidak menahan Ibu Putri misalnya seperti itu, yang muncul akan persepsi yang muncul adalah bahwa ada upaya skenario-skenario yang sejak awal itu muncul, ini juga berlanjut pada Kejaksaan. Ini yang seharusnya dihindari gitu. Makanya kembali kepada apakah Kejaksaan ini tetap bersikukuh dengan menggunakan kewenangannya dengan tetap pada prosedural atau memperhatikan rasa keadilan di masyarakat seperti itu. Sebelumnya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati mengaku akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum untuk tetap meminta kliennya untuk tidak ditahan. Permintaan ini beralasan karena Putri Chandrawati masih dalam kondisi sakit dan dalam pengawasan tim dokter. Pasti kami, sesuai yang diatur oleh KUHAP, akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Kondisi kesehatan klien kami ini memang saat ini masih dalam perawatan atau masih berkonsultasi dengan psikiater. Nanti juga apabila pihak kejaksaan atau penyidik melakukan penahanan, kami akan berkoordinasi untuk tetap dapat dilakukan perawatan. Selain kasus pembunuhan Yosua, berkas perintangan penyidikan atau obstruction of justice juga telah dinyatakan lengkap alias P21. Dengan lengkapnya berkas perkara Sambo dan para tersangka lainnya, Polri akan menyerahkan seluruh tersangka perkara pembunuhan berencana Yosua dan perintangan penyidikan serta barang bukti ke Kejaksaan Agung Senin pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat segera disidangkan dalam waktu dekat, namun di sisi lain banyak kalangan yang meminta salah satu tersangkanya, yaitu istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dapat segera ditahan demi alasan keadilan. Nah, apakah jaksa penuntut umum akan menahan Putri Chandrawati? Lalu seperti apa aturan hukum yang perlu masyarakat tahu? Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung secara daring. Nanti akan bergabung bersama kita salah satu narasumber yaitu Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Yang sudah bersama kami ada anggota Kompolnas Pak Yusuf Warsim dan ada pengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep dan juga Pak Yusuf. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Nanti Bang Barita akan bergabung belakangan bersama kita. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Kalau kita lihat kepolisian saat ini sudah akan menyerahkan tersangka juga setelah P21 kemarin akan melakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pelimpahan tersangka dan juga barang bukti gitu. Berarti sekarang kewenangan untuk menahan ataupun keputusan untuk menahan atau tidak menahan Putri ini sudah diserahkan juga kepada Kejaksaan. Sepanjang penyidikan kita lihat Pak Yusuf, kepolisian memutuskan untuk tidak menahan karena alasan kemanusiaan. Nah, apakah Anda lihat karena sepanjang penyidikan ini yang berlangsung, maka ini akan menjadi pertimbangan jaksa ataukah akan menjadi suatu keputusan baru lagi di tangan Kejaksaan kalau yang Anda lihat Pak Yusuf? Baik, terima kasih Kompas TV yang masih mengupdate pemberitaan terkait dengan kasus Ferdy Sambo ini. Pertama, penyidikan telah selesai dan JPU telah menyatakan lengkap. Kami di dalam pemantauan dan penilaian kinerja penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang salah satu tersangkanya adalah
Verdi Sambo kami lihat sudah on the track. Secara profesional dan secara prosedural telah cukup bagus dilakukan oleh penyidik, tampak keseriusan dan kesungguhan menuntaskan sebagaimana yang dimaksud Pak Presiden, dituntaskan setuntas-tuntasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, kami melihat bahwa penyidik tidak melakukan penahanan tentu dasarkan kepada KUHP. Apakah itu pasal 31 terkait dengan kewenangan menangguhkan penahanan, yang itu didasarkan ada permohonan penangguhan penahanan dari PC sendiri melalui kuasa hukumnya, di mana kuasa hukumnya memohon ditangguhkan dengan alasan yang pertama kesehatan PC, dan yang kedua adanya balita. Termasuk juga di dalam pemantauan kami ada juga permintaan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia karena alasan ada balita juga menyarankan untuk tidak dilakukan penahanan. Yang kedua tentu terkait dengan apa yang dimaksud dalam KUHP pasal 21 yang itu terkait dengan alasan subjektif penyidik dapat menggunakan kewenangan yang menahan terhadap tersangka apabila tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Alasan subjektif untuk menggunakan kewenangan itu tidak digunakan oleh penyidik karena kembali ke pasal 31 ada permohonan penangguhan penahanan. Walaupun sebenarnya penyidik ketika menangguhkan penahanan itu juga didasarkan pada pasal 21 tidak khawatir kalau PC itu akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Nah, sementara kan di dalam penangguhan penahanan itu kan berdasarkan syarat tertentu, wajib lapor, dicekal, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota. Itu, Bung. Oke, nah saya ingin tahu dari Kang Asep, kalau kita lihat desakan dari masyarakat cukup besar dan alasan utamanya adalah karena kasus yang dijeratnya ini atau menjeratnya ini kasus perencanaan pembunuhan, salah satu dengan hukuman yang sangat berat, mungkin terberat juga. Biasanya di atas 5 tahun saja ancaman hukumannya ini sudah ditahan. Sementara ini ancaman hukuman terbesarnya ya sampai ke pidana mati begitu. Kang Asep, apakah ini menjadi alasan utamkah atau bagaimana sebenarnya kita bisa menilai keputusan untuk tidak menahan ini? Ya, hukum acara itu tekstual, limitatif, non-interpretatif, dan memaksa. Tadi disebutkan oleh Pak Yusuf ada pasal 21 dan 31. Jadi ketika namanya penyidik, penuntut, hakim, ketika menahan alasannya cuma itu gitu kan. Jadi ya alasan subjektif, objektif, apakah takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, dan ancamannya lebih 5 tahun. Nah, ketika ancaman ini lebih 5 tahun ya dia bisa. Cuma kembali ke alasan tadi, apakah takut melarikan diri, apakah menghilangkan barang bukti atau mengulangi. Jadi penyidik maupun nanti penuntut umum, JPU, ya tergantung. Sekali lagi, kewenangannya ada pada mereka. Jadi ditunda tidaknya penahanan tergantung penegak hukum itu sendiri. Dan alasannya itu bukan karena desakan publik, bukan karena desakan yang lain-lain. Tidak boleh. Ya, proses hukum ini karena desakan publik. Ya publik boleh aja bicara apapun itu hak publik juga. Tapi hak penegak hukum, ya sekali lagi bisa nanti menahan, bisa juga tidak. Tapi sekarang masih di kepolisian, tapi begitu sudah diserahkan semuanya, berkas dan orangnya maupun saksinya semuanya diserahkan kepada penuntut umum, maka kewenangan itu beralih kepada penegak hukum, yaitu namanya penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum ya bisa tidak menahan, bisa menahan. Sama juga nanti ketika diserahkan kepada hakim, bisa menahan, bisa tidak menahan. Masing-masing punya tadi ya ukuran objektif jelas 5 tahun. Tapi kan subjektifnya masing-masing penegak hukum punya parameter tersendiri gitu. Nah, jadi sekali lagi bisa ditahan, bisa tidak. Tergantung kewenangan penegak hukum itu sendiri, bukan karena desakan publik. Oke, jadi di sisi lain kita sering juga mendengar bagaimana penahanan dilakukan benar-benar karena alasan objektif saja. Sementara alasan subjektifnya seringkali tidak terlalu menjadi pertimbangan begitu. Nah, di sini muncul mengenai apakah semua diperlakukan sama atau tidak, Kang Asep. Ini ya, tentu saja ini jatuh lagi ke dalam penilaian publik. Kok ada kasus-kasus di mana yang penting di atas 5 tahun langsung dilakukan penahanan, baik itu seorang ibu-ibu dengan anak pun tetap saja dilakukan penahanan. Alasannya ya objektif saja begitu tanpa melihat subjektifnya. Ya, kalau kita lihat perhatikan ya pada umumnya yang dimunculkan di media atau dimunculkan itu bukti-bukti, fakta-fakta bahwa memang ibu-ibu yang punya anak sedang menyusui, sedang melahirkan ditahan gitu kan. Bahkan tidak korupsi perkaranya kan. Nah, sekarang kenyataan sekarang ada katakanlah dibandingkan
sekali lagi dibandingkan perkaranya lebih menarik perhatian, lebih ancamannya lebih, tindak pidananya juga ancamannya mati misalkan. Tapi kenapa nggak ditahan? Tapi kembali karena konstitusi kita, karena perundang-undangan kita memberi kewenangan ke masing-masing itu gitu kan. Kita boleh curiga, kita boleh mencangka ya kepada penyidik, penuntut, sama hakim pun, kenapa ini tidak ditahan gitu kan. Nah ketika ditahan, sekali lagi karena itu mereka diberi kewenangan oleh konstitusi, sekali lagi 24 ayat 545 mengatakan hukum acara itu dengan undang-undang. Nah undang-undang nggak ada KUHP. KUHP menentukan, tadi disinggung pasalnya oleh Pak Yusuf Hasim, yaitu pasal 21 saat penahanan, kemudian juga ada penangguhan. Ya disitulah memang yang memang independensi imparsialitas orang penegak hukum ya harus dipertaruhkan. Tapi sekali lagi saya yakin lah ya nanti ketika diserahkan kepada jaksaan ya bisa sama subjektivitasnya penahanan, ya bisa juga berbeda gitu. Tapi sekali lagi itu dijamin oleh undang-undang ketika masing-masing mau nahan atau tidak gitu. Ini pada saat masuk ke kejaksaan berarti harus ada pengajuan lagi ya, Asep? Ya karena kewenangannya berbeda. Jadi sekarang kan karena ada di bawah penyidikan, melakukan penasihat hukumnya, silakan menanggung penahanan dengan jaminan orang, sekali lagi jaminan orang maupun uang, diatur di pasal 31 ya. Jadi ketika orang ditahan, boleh ditangguhkan, penangguhan penahanan dikenal gitu kan. Nanti berdasarkan tidak ditahan atau tahanan kota atau tahanan rumah itu memungkinkan kan, jenis tahanan kan ada 3 gitu. Kemudian juga nanti di kewenangan, karena itu sejak diserahkan berkas kepada kejaksaan, sekali lagi ya itulah kewenangan kejaksaan. Polisi sudah nggak ada kewenangan apa-apa, tapi kewenangan kejaksaan tadi untuk menahan atau tidak gitu kan, apa dengan jaminan atau tidak dengan jaminan. Sama nanti juga ketika beralih ke pengadilan ya. Nah tapi faktanya gini Tim, ada yang misalkan ditahan di kepolisian, di kejaksaan tidak, atau sebaliknya di kepolisian ditahan, di kejaksaan ditahan. Kembali tadi ke masing-masing penegak hukum punya alasan yang kita tidak bisa mengganggu. Ya publik siapapun boleh mengadu menyerahkan bukti-bukti ini pernah, kenapa tidak? Ya, tapi ketika si penegak hukumnya entah penyidik, entah penuntut umum maupun nanti hakim tidak menahan atau berbedalah dengan kehendak publik pada umumnya, ya kita harus hormati itu. Ya, kita harus hormati, suka atau tidak suka, itulah fakta bahwa penegak hukum diberi kewenangan yang mungkin kita tidak sampai di situ gitu. Nah, wajar kalau publik misalkan sekarang teriak-teriak atau netizen semua mengatakan ada ketidakadilan, ada tidak sama di depan hukum. Ya kalau sekarang penegak hukumnya menggunakan haknya alasan subjektif yang kita tidak bisa meminta penjelasan, ya sekali lagi itulah undang-undang memberi kewenangan kepada mereka. Jadi Pak Yusuf, seperti yang dikatakan Kang Asep tadi bahwa memang ini keputusan yang diambil oleh yang memiliki kewenangan dalam hal penyidikan, kan ini dimiliki oleh kepolisian dan nanti dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Setidaknya dalam kepolisian tadi, seperti kata Kang Asep, tidak boleh dipengaruhi oleh opini masyarakat. Tentu saja berpegang pada hukum, apapun opini masyarakat, ini tidak boleh menjadi pengaruh untuk dasar pengambilan keputusan penahanan atau tidak. Tapi bagaimanapun juga menahan atau tidak memang membentuk opini masyarakat, begitu Pak Yusuf. Jadi walaupun tidak terdesak oleh opini masyarakat, tapi keputusan yang diambil untuk menahan atau tidak menahan ini akan membentuk juga opini di tengah masyarakat, dan ini akan setidaknya mempengaruhi, walaupun seperti kata saya tadi kita harus hormati keputusan tersebut, tapi tentu akan mempengaruhi bagaimana pendapat masyarakat terhadap kepolisian. Jadi kalau dari Kompolnas sendiri melihat hal ini, melihat bagaimana ini juga ya tentu saja mempengaruhi opini masyarakat terhadap kepolisian, apakah keputusan yang diambil sudah benar atau bagaimana? Ya, tentu harus kita akui, sekalipun penyidik itu adalah independen di dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik bekerja dalam dua hal, dua ruang lah katakanlah itu. Pertama, ruang yang menurut hukum. Nah, yang kedua, ruang menurut persepsi publik. Nah, yang terpenting penyidik ketika melakukan penyidikan, menahan atau tidak menahan itu harus berdasarkan hukum. Nah, kami pantau dan kami nilai apa yang telah dilakukan penyidik tidak melakukan penahanan terhadap PC itu berdasarkan hukum, ya secara formil. Ada KUHP pasal 21 terkait dengan tidak kekhawatiran yang secara subjektif, tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, didasarkan pada pasal 31 ada permintaan penangguhan penahanan, di mana juga penyidik dengan kewenangannya dapat menangguhkan penahanan karena ada permintaan itu.
Nah, hanya memang ruang yang satu lagi dalam persepsi publik dengan berbagai macam kasus-kasus lain yang tentu konteksnya tentu tidak harus dipahami sama dalam kacamata semua orang memiliki kesamaan di depan hukum. Barangkali konteksnya ada yang berbeda. Nah, dalam hal ini memang kita juga mencatat ada persepsi publik ketika tidak dilakukan penahanan itu terkesan diskriminatif, yaitu persepsi publik. Nah, karena yang paling penting persepsi publik itu tentu akan bisa terjawab seiring perjalanan waktu didasarkan kepada ketika penyidik melakukan penyidikan itu tidak melakukan penahanan memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud di dalam hukum KUHP itu sendiri, Bung Timothy. Itu yang paling utama. Sekalipun kami juga mencatat ada persepsi publik itu diskriminatif. Itu Bung Timothy. Jadi yang harus diamati pada saat membandingkan itu ya Pak Yusuf ya. Bukan hanya membandingkan bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap Bu Pece, tapi mungkin harus dibandingkan juga mengapa sampai dilakukan penahanan terhadap beberapa kasus yang lainnya itu. Ini juga harus mungkin itu konteksnya tidak sama dan ada perbedaan. Ya, dan memang baiknya adalah semuanya itu benar-benar diberikan penilaian berdasarkan atau putusannya berdasarkan keadilan, benar-benar keadilan gitu. Ya mungkin ini masukan juga untuk aparat hukum kita baik kepolisian maupun kejaksaan yang menangani kasus bahwa semuanya harus diperlakukan sama. Setidaknya sama dalam arti memang keputusannya diambil secara adil dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan seperti dalam kasus Bu Pece ini. Mungkin itu yang bisa kita tarik dari situ. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih menunggu juga dari Komisi Kejaksaan ada Bang Barita Simanjuntak yang semoga nanti dapat bergabung bersama kita. Tapi kita akan bicarakan terus bagaimana mengenai keputusan dan nanti peralihan dari kepolisian menuju ke kejaksaan kasus ini dan nantinya lanjut ke pengadilan. Kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tapi dia kan, selain syuting, aktivitas